Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan selamat datang kepada para peserta didik baru di lingkungan UPTD SMPN 1 Jatiluhur. Tidak lupa, Ibu mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima di sekolah ini. Sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Yayu, biasanya Ibu mengajar bidang studi matematika. Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dalam kegiatan MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah, Ibu akan memberikan materi tentang membangun generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pendekatan tatanan yang dibalik-aplikasikan Dinas Kabupaten Bima Arka. Bagaimana membangun generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter? Perhatikan slide berikut ini. Generasi yang sehat yang bagaimana? Kita awali dengan apa yang dimaksud dengan sehat. Seseorang akan dikatakan sehat jika sehat fisik, sehat sosial, dan sehat jiwanya. Sehat fisik itu yang bagaimana? Sehat fisik artinya berarti kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sedangkan sehat sosial artinya kita mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Sehat jiwa artinya adalah kita merasa senang dan bahagia, kemudian kita mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, baik di rumah dan di sekolah. Kemudian kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan teman. Dan terakhir adalah melakukan kegiatan yang bermanfaat. Nah, di dalam masa pandemi ini, bagaimana cara hidup yang sehat? Yang pertama adalah memakai masker saat bepergian atau keluar rumah. Kemudian mengkonsumsi makanan sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian kurangi konsumsi minuman bergula. Yang selanjutnya aktivitas fisik 30 menit sehari. Kemudian jika kita bekerja di rumah, setiap duduk 30 menit istirahatlah. Kemudian berikutnya, generasi bangsa yang cerdas dan yang bagaimana? Banyak yang berasumsi bahwa cerdas dan pintar itu adalah sama. Padahal sebetulnya cerdas dan pintar itu adalah berbeda. Kalau pintar itu biasanya berhubungan dengan prestasi akademik. Tapi kalau cerdas itu sudah bawaan dari lahir. Terus bagaimana ciri-ciri orang yang cerdas? Yang pertama, kita harus mengakui kesalahan kalau memang kita salah dan belajar dari kesalahan. Dari situ kita akhirnya tahu bahwa perbuatan yang salah tadi kita bisa menjadi lebih benar. Kemudian yang kedua, punya rasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang ketiga, berpikiran terbuka, maksudnya mau menerima pendapat atau masukan dari orang lain. Yang keempat, percaya diri tapi tidak suka manipulasi. Berikutnya, tidak berpikir dirinya pintar, sebab setiap orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Mungkin kita unggul di satu bidang, mungkin di bidang lain kita lemah. Kemudian berikutnya adalah berempati pada orang lain, maksudnya adalah peduli kepada orang lain. Contohnya, bila teman kita sakit, kita harus menengoknya. Kemudian kontrol diri saat menghadapi situasi. Maksudnya kita tidak beremosi terlalu berlebihan atau berpikir dulu sebelum bertindak. Yang terakhir adalah ciri orang cerdas adalah tidak takut dengan kesendirian. Berarti kita harus mandiri. Kemudian berikutnya tadi adalah membangun generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Untuk pendidikan karakter sendiri itu adalah sudah sesuai dengan Bupati tahun 2015 nomor 69. Apa pendidikan karakter? Penguatan pendidikan moral atau moral education atau pendidikan karakter atau karakter education dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita.
Visi tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Menurut Dicona, karakter berkaitan dengan konsep moral atau moral knowing, sikap moral atau moral feeling, dan perilaku moral atau moral behavior. Berdasarkan ketiga komponen di samping dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh yang pertama adalah pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang kebaikan. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk berbuat baik. Yang ketiga adalah melakukan perbuatan kebaikan. Jadi setelah kita punya pengetahuan, punya niat, kemudian kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian knowing the good, itu bisa mudah diajarkan sebab itu pengetahuannya bersifat kognitif saja. Sedangkan feeling loving the good, yaitu bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi orang senantiasa mau berbuat suatu kebaikan. Kemudian setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good itu berubah menjadi suatu kebiasaan. Kemudian di sini ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong atau kerjasama. Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang kesembilan adalah karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, dari 9 karakter yang universal tadi, dipersempit akhirnya menjadi 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Yang ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kelas, dalam penilaian untuk penilaian psikomotor dan penilaian sikap. Di sini yang pertama adalah nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Berikutnya, dari pemaparan yang tadi, pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Kemudian, pembentukan karakter ini merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Kemudian apa dampaknya pendidikan karakter bagi siswa atau anak? Yang pertama, bisa termotivasi untuk selalu berbuat jujur setiap saat. Yang kedua, menghormati yang lebih tua dan menyayangi sesama manusia. Kemudian selalu bersyukur atas apa yang telah didapatkan. Yang keempat, melatih jiwa kepemimpinan yang kuat. Yang kelima, melatih untuk berpikir kreatif.
Yang keenam, peduli terhadap lingkungan. Yang ketujuh adalah menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Nah, dari apa-apa yang Ibu paparkan tadi, Ibu yakin bahwa program Tatanen di Balai Artigan, untuk program tersebut kalian bisa menerapkan nilai-nilai karakter yang telah dipaparkan tadi. Dengan penerapan tersebut, kalian akhirnya bisa membangun generasi muda atau generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.